Kita mulai untuk presentasi tentang sistem informasi laboratorium. Bapak Ibu sekalian, salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala laboratorium itu adalah mengelola data dan informasi terkait dengan hal-hal yang berkaitan di laboratorium dan bengkel sekolah. Oleh karena itu, materi sistem informasi laboratorium ini sangat penting untuk kita pahami dan kita nanti dapat mengimplementasikan sistem informasi laboratorium. Baik yang sederhana secara manual dengan menggunakan buku ataupun nanti menggunakan software komputer atau sistem informasi laboratorium berbasis web yang nanti akan kita bahas. Ya. Ini contoh untuk sistem informasi yang berbasis web. Nah, untuk biodata singkat saya nggak perlu saya bahas, ini sudah saya sampaikan ya pada kesempatan sebelumnya. Kalau nanti ada yang masih mengalami kesulitan, nanti bisa saling sharing di grup ya Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau yang kesulitan, mohon kepada guru-guru TIK, ini ada beberapa guru TIK nih, nanti bisa membantu teman-teman yang lain, karena di sini tentang sistem informasi berbasis web itu nanti kita berkaitan dengan instalasi software. Nah, nanti untuk sistem informasi laboratorium dan bengkel berbasis web ini nanti kita akan install di komputer secara standalone. Walaupun nanti kita install secara standalone, ini bisa kita upload juga ke internet ya. Apabila nanti Bapak Ibu mempunyai kemampuan untuk melakukan upload ke internet. Nah, harapannya Bapak Ibu seperti biasa saya ilustrasikan, harapan pelatihan itu mungkin Bapak Ibu masih belum ngerti ini. Apa itu sistem informasi laboratorium itu? Apa itu SILAB? Sistem informasi laboratorium. Bagaimana nanti cara membuatnya? Implementasinya seperti apa? Menggunakannya bagaimana? Nah, harapannya nanti setelah kita mempelajari tentang sistem informasi laboratorium, Bapak Ibu mempunyai pemahaman, mempunyai motivasi agar nanti bisa mengembangkan sistem informasi laboratorium atau yang saya singkat dengan istilah SILAB ya. Atau kalau mau ditambahi bank ya SILABank. Sistem informasi laboratorium dan bengkel. Nah, ini Bapak Ibu yang kemarin ya, untuk daftar hadir yang kemarin ya. Saya harapkan Bapak Ibu semuanya hari ini dalam kondisi yang sehat ya, dalam kondisi yang fit, prima, sehingga nanti bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik ya. Amin. Alhamdulillah. Amin Mbak ya. Amin. Sudah banyak yang masuk walaupun belum lengkap, ini sudah ada 20-an ya. Ada Bu Ratnaning Tias, ada Pak Endang ya, mohon maaf bukan Pak Endang. Nah, kalau orang Jawa Endang, Pak. Iya, betul, Pak. Untuk perempuan itu, Pak. Iya, betul. Kalau Endang perempuan, kalau Jawa Barat, karena saya dulu di Bandung juga, ya. Jadi, oh gitu, Pak. Nah, banyak teman-teman yang namanya Endang juga, ya. Iya. Orang teman-teman UPI banyak yang namanya Endang, termasuk ITB, IPB, ya. Pak Betul, Martinus, ya. Ya. Ibu Unun, Pak Prasetyo, siap Bapak. Asminatul, Pak Ahmad Rafiq, ya. Iya Pak, siap Pak. Pak Guntoro, Pak Sutojoyo yang lagi piknik ini. Kacamatanya tuh masih hadir Pak, hadir. Hadir. Wah enak, ini lagi naik ferry ini ya. Ibu Siti Kaminah. Oke Pak, alhamdulillah. Ini saya salut sama Pak Sutojoyo ini, walaupun beliau dalam perjalanan tetap aktif, kameranya tetap aktif ini ya. Ini mantap ini ya. Mas Heru, mantap nih Mas Heru, pagi-pagi sudah mendampingi saya ini ya. Siap. Pak Surodipo ya,
Ibu Agnes, Ibu Lenti, ya Abdul Hoir, Hadir, Pak. Pak Muhammad Lutfi, ya. Ibu Norma Yulia. Hadir, Pak. Ibu Yustiti. Ini juga lagi perjalanan ini Bu Yustiti. Siapa lagi nih ya yang belum saya sapa ini? Ibu Novica, ya. Ini yang masih connecting siapa ini, belum ada tanda-tanda kehidupan. Ini Ibu Sri Hartinah, ya. Terus ada Pak Wid juga ada masuk ini, ya. Terus Ibu Nelly Sadiah, ya. Dan lain sebagainya. Mohon maaf yang belum saya sebut Bapak Ibu, ya. Semoga kita semuanya nanti bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Kita awali dulu tentang konsep sistem informasi laboratorium itu apa. Dari katanya sistem informasi laboratorium itu terdiri dari 3 kata. Yang pertama kata sistem, yang kedua kata laboratorium, yang ketiga kata informasi. Ini kita bahas satu-satu. Apa sih yang dimaksud dengan sistem? Sistem itu adalah sekumpulan elemen. Yang namanya sistem mesti ada kumpulan. Sistem pendidikan ya mesti ada kumpulan. Ada gurunya, ada tenaga pendidik, ada tenaga kependidikannya, ya, ada siswanya. Kalau hanya guru saja nggak bisa dikatakan sistem. Sistem peredaran darah mesti ada darahnya, ada jantungnya, ada pembuluh darahnya, ada udaranya atau oksigennya, ada makanannya, dan lain sebagainya. Itu namanya sistem. Jadi yang namanya sistem itu mesti terdiri dari kumpulan elemen. Bisa difahami ya Bapak Ibu ya? Yes, ya Bapak. Nah, di dalam sistem, komponen-komponen yang menyusun sistem ini saling terkait dan saling terpadu. Tidak boleh sistem itu berdiri sendiri, komponen-komponen itu. Di dalam sistem informasi laboratorium, komponen-komponen ini saling terkait dan terpadu. Bekerja sama. Tujuannya adalah untuk mencapai cita-cita yang telah ditetapkan. Itu namanya sistem. Nah, sistem itu mempunyai elemen. Apa elemen-elemennya? Elemen di dalam sebuah sistem yang paling sederhana, kalau sistem itu abstrak, yang namanya sistem informasi laboratorium itu abstrak. Jadi sistem itu ada 2, sistem yang sifatnya abstrak dan sistem yang sifatnya konkret. Sistem pendidikan itu sifatnya abstrak. Tapi kalau sistem peredaran darah itu konkret. Komponennya jelas, bisa kita lihat. Tetapi kalau sistem pendidikan itu seperti apa? Abstrak, ya. Nah, untuk sistem yang abstrak seperti sistem informasi laboratorium, komponennya dapat didekati dengan model IPO. Apa itu model IPO? Model IPO itu adalah model input, proses, dan output. Jadi Bapak Ibu kalau kita mempelajari sebuah sistem yang dia sifatnya abstrak itu nggak bisa kita lihat. Maka pendekatan paling sederhana, sistem itu dapat dimodelkan dengan model IPO, yaitu input, proses, dan output. Demikian juga untuk sistem informasi laboratorium. Dapat kita dekati dengan IPO. Inputnya apa? Maka di sini ada masukan. Nanti Bapak Ibu di dalam sistem informasi itu nanti memasukkan inputnya. Contohnya memasukkan input apa? Daftar peralatan, daftar bahan, kategori peralatan, kategori bahan, daftar guru, daftar pemakai, daftar mata pelajaran, daftar nilai, daftar LKS, dan lain sebagainya. Itu adalah masukan. Nah, di dalam sistem itu ada proses dan ada keluaran sesuai dengan model IPO. Nah, di dalam sebuah sistem pasti dia punya tujuan. Tujuannya untuk apa?
Yang namanya sistem informasi laboratorium ya tujuannya adalah untuk mengelola data dan informasi yang ada di laboratorium dan bengkel. Nah, di dalam pengelolaan sistem informasi terdapat mekanisme untuk kontrol dan juga ada umpan balik. Nah, ini adalah komponen-komponen dalam sebuah sistem yang sifatnya abstrak. Dari sini bisa difahami Bapak Ibu sekalian? Bisa, Pak. Oke. Paham, Pak. Terima kasih Bapak Ibu ya. Nah, yang namanya sistem itu mesti mempunyai boundary atau batas. Ini sistem itu mesti terbatas. Nggak ada sistem itu yang tak terbatas, kecuali sistem yang nanti dibuat oleh Tuhan. Dia tanpa batas. Nah, batasannya apa di sini? Ya. Jadi yang namanya sistem tadi sudah kita modelkan dengan sistem model IPO, yaitu input, proses, dan output, ditambah dengan mekanisme kontrol dan mekanisme untuk umpan balik dalam mencapai tujuan. Tujuannya apa? Prosesnya bagaimana? Inputnya seperti apa? Ini terus mengalami proses. Dikontrol. Baik dari masukannya maupun di dalam mekanisme prosesnya. Sehingga nanti output itu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kalau tidak ada mekanisme kontrol dan umpan balik, maka tujuan itu tidak akan pernah tercapai. Demikian juga sistem informasi laboratorium. Sistem informasi laboratorium ya itu nanti harus kita kontrol. Umpan baliknya seperti apa? Apakah lab kita sudah kurut AIN atau belum? Kurangnya apa? Oh, kurangnya peralatannya belum memenuhi standar. Maka kita perbaiki prosesnya. Oh, lab kita belum aman. Yang belum aman apanya? Kita kendalikan. Kita perbaiki supaya nanti memenuhi K3-nya. Oh, tempat kita belum ringkas. Laboratorium kita belum rapi. Laboratorium kita belum bersih. Laboratorium kita belum terstandar. Laboratorium kita belum menyenangkan. Sehingga nanti ini berproses. Nah, di dalam proses dibatasi oleh boundary. Apa boundary-nya? Yang pertama adalah terkait dengan pelanggan. Yang namanya sistem laboratorium itu dibatasi. Pelanggannya siapa di sini? Yang berikutnya ada pemasok terkait dengan peralatan dan bahan. Atau kalau di industri itu namanya vendor. Terkait nanti dengan keuangan. Ada nanti lembaga-lembaga keuangan. Perbankan. Kalau di laboratorium nanti yang menyandang dana yaitu siapa? Yaitu dana BOS. Dana untuk kegiatan operasional sekolah. Dana DAK. Dana DUK ya, atau dana dari income generating atau dana-dana dari komite sekolah. Ada juga nanti ada kompetitor. Kompetitornya siapa? Ada juga nanti pemilik. Pemiliknya siapa? Kalau yang negeri pemiliknya itu pemerintah, kalau yang swasta itu pemiliknya yayasan. Ada nanti pemerintah dan lain sebagainya. Nah, ini adalah batas. Di luar sistem itu namanya lingkungan. Jadi sistem itu selalu mempunyai lingkungan dan selalu mempunyai batasan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sebagai kepala laboratorium itu harus ngerti batasan sistem laboratorium itu seperti apa. Ini masuk sistem atau tidak? Oh, ini di luar sistem, nggak perlu saya urusi. Tetapi nanti perlu kita koordinasikan bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan. Karena kita nggak bisa ngontrol di luar sistem. Tetapi nanti kita bisa mempengaruhi sistem agar nanti mendukung proses yang ada di dalam laboratorium. Nah, sekarang kita lihat tujuannya untuk apa sih kita mengembangkan sistem informasi laboratorium. Yang pertama adalah untuk mendukung fungsi kepengurusan manajemen lab.
Tanpa adanya sistem informasi yang baik, maka pengelolaan laboratorium itu mustahil untuk dilakukan. Bapak Ibu melakukan perencanaan, mana data perencanaannya? Nggak ada, Pak. Ya, berarti itu Bapak Ibu manajemen informasinya tidak baik. Bapak Ibu melakukan pelaksanaan kegiatan di lab, mana bukti kegiatannya? Nggak ada, Pak. Maka ini penting untuk dilakukan. Bapak Ibu melakukan ya pengontrolan, pengawasan kegiatan yang ada di lab. Mana datanya? Tidak ada. Nah, oleh karena itu ini penting ya. Yang kedua adalah untuk mendukung pengambilan keputusan. Agar keputusan yang diambil oleh kepala lab, salah satu tugas utama dari kepala, baik itu kepala sekolah maupun kepala laboratorium, itu adalah membuat keputusan. Keputusan yang diambil itu harus keputusan yang terbaik. Bukan keputusan karena kebiasaan. Nah, orang Indonesia termasuk sangat sulit untuk membuat keputusan. Maka kita perlu belajar. Contoh sederhana ini, ya. Pak Sutojoyo itu sering, misalkan kita suka makan bareng atau tidak, Pak? Sama teman-teman. Atau memutuskan kita itu mau piknik kemana. Ya, biasanya kalau kita makan bareng sama teman itu kan saling melempar kan. Enaknya kita makan di mana? Pak Sutojoyo bilang terserah sama siapa nih? Pak Heru. Pak Herunya bilang terserah Pak Sutojoyo. Akhirnya nggak jadi makan. Ternyata mengambil keputusan itu sulit ya. Termasuk nanti dengan laboratorium. Ya, Pak Endang ini juga sama ini. Mengambil keputusan itu nggak mudah. Kita mau fokus ke jurusannya geografi atau mau pindah ke TIK. Itu keputusan sulit. Nah, keputusan kadang pilihannya, kalau keputusan itu pilihannya baik dan sangat baik, itu nggak usah kita pinter-pinter banget. Karena yang kita ambil mesti akan baik. Kadang-kadang pilihannya itu jelek dan sangat jelek. Seperti pada kondisi sekarang ini, ya. Guru itu kalau kita melakukan pembelajaran luring, ya, nanti kita tegur dari dinas. Kalau tidak kita lakukan pembelajaran luring, siswanya mengalami kesulitan. Ini pilihannya jelek dan lebih jelek. Melakukan pembelajaran itu bisa disalahkan, tidak melakukan pembelajaran bisa disalahkan. Loh, kenapa nggak kreatif gurunya? Maka di sini butuh pengambilan keputusan. Bisa difahami ya Bapak Ibu ya? Iya, Pak. Yang ketiga adalah untuk mendukung kegiatan operasi di laboratorium dan sekolah. Seperti apa? Untuk pembelajaran, untuk pelatihan, untuk eksperimen, untuk akreditasi, untuk pelatihan, dan lain sebagainya. Seminar maksudnya yang terakhir nih, seminar atau workshop ya. Silakan Bapak Ibu ya, laboratorium. Setelah kegiatan ini Bapak Ibu membuat grup ya. Tiap tahun mengadakan seminar di labnya masing-masing. Pembicaranya Bapak Ibu mungkin boleh undang dari kita ya, dari UNY, siap kita Bapak Ibu. Seminarnya nanti pakai online. Silakan Bapak Ibu yang ngelola ya, gantian. Nanti misalkan Pak Prasetyo mengadakan ya kan seminar pengelolaan laboratorium era revolusi industri 4.0. Kalau perlu nanti kita membuat publikasi dengan menggunakan proceeding. Setiap peserta nanti kita mengirimkan artikel. Bapak Ibu nanti bisa untuk digunakan naik pangkat. Ini yang masih lemah di sekolah itu ya. Sudah ada Bapak Ibu yang pernah mengadakan seminar Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum ada ya. Nah ini sudah, penting Pak. Bapak Ibu. Ada yang sudah ya. Ini nanti silakan. Sekali-kali tema seminarnya tentang
Laboratorium. Menarik sekali, Pak. Bapak Ibu nanti bisa membuat artikel. Contohnya artikelnya gimana? Analisis laboratorium di tempat Bapak Ibu. Analisis laboratorium IPA menurut Permendiknas nomor 27 tahun 2007. Yang lain judulnya misalkan penataan laboratorium SMP, IPA SMP, mana ini? Ciharbelit, ya. Dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Wah, mantap ini kan Pak Endang. Misalkan seperti itu. Yang lain ya, Bu Ratna buat apa artikel ya, Ibu Citra ya, Pak Paulus ya, Pak Martinus kok Pak Paulus, Ibu Asmi dan lain sebagainya. Itu nanti kita seminarkan. Yang berikutnya untuk menginventarisasi peralatan. Yang kelima adalah untuk mengelola data pemakaian laboratorium, dan yang terakhir untuk mengoptimalkan pengelolaan laboratorium di era revolusi industri 4.0. Nah, ini mungkin Bapak Ibu guru itu tentang revolusi industri 4.0 juga banyak yang belum ngerti nih. Revolusi industri 4.0 itu seperti apa? Kita sudah mau masuk revolusi industri 5.0. Jangan sampai nanti 4.0 kita nggak ngerti. Apalagi 5.0. Nah, kata yang kedua adalah informasi. Kita bahas ya. Apa itu informasi? Informasi adalah data yang dianalisis. Hari ini ada pelatihan manajemen laboratorium sekolah. Itu informasi. Datanya apa? Oh, ternyata hari ini mulainya jam 8.00. Pesertanya yang sekarang sudah masuk ada 24. Siapa saja yang masuk, ada presensinya. Itu adalah data. Dianalisis datanya. Menganalisisnya pakai apa? Bisa pakai tabel, bisa pakai grafik. Oh, ternyata yang mengikuti guru SMP sekian orang, guru SMA sekian orang, guru MTS sekian orang, guru MA sekian orang, guru SMK sekian orang. Itu informasi. Guru SMP yang berasal dari Jawa sekian orang, guru SMP yang berasal dari Sumatera sekian orang, Kalimantan sekian orang. Nah, itu adalah informasi, Bapak Ibu. Bisa difahami ya, Bapak Ibu ya? Yes, siap, Pak. Siap. Nah, yang namanya informasi syaratnya harus mempunyai makna atau mempunyai manfaat. Informasi berbeda dengan hoax. Kalau hoax itu tanpa data. Atau itu namanya kabar burung ya. Hoax atau isu. Nah, sebagai kepala lab, Bapak Ibu jangan sampai menyebarkan hoax atau isu. Sehingga hati-hati Bapak Ibu kalau forward message ya Bapak Ibu ya. Ini kadang-kadang kita sering mendapatkan message ya. Kadang-kadang kita diminta untuk sebarkan. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu ya. Karena sekarang sudah ada undang-undang ITE ya. Nah, data dikelola atau diolah dengan apa Bapak Ibu ya? Cara mengelola itu harus dengan metode yang benar. Metodenya harus formal. Tidak boleh ngolah data pakai penalaran yang seadanya Bapak Ibu. Harus pakai logika. Logikanya harus benar. Kalau loginya N, kalau inputnya 1 dan 1, maka outputnya 1. Kalau logika yang dipakai N. Kalau yang dipakai logikanya NaN, inputnya 1 dan 1, maka outputnya 0. Jadi nanti kita harus menggunakan logikanya dengan benar. Kalau ada air, genangan air di jalan, maka kita harus cari akar penyebab munculnya air. Apakah hujan atau tidak? Ternyata tidak hujan. Berarti ini bukan
air bukan disebabkan karena hujan. Apakah ada orang membuang air di situ? Kita cek. Oh, tidak ada orang membuang di situ. Apakah ada pipa PDAM yang bocor? Kita cek. Oh, tidak ada. Nah, ini penyebabnya apa? Nah, maka ini harus kita lakukan. Mengolah data harus kita lakukan dengan metode yang formal. Dengan cara yang benar. Dengan cara yang efektif. Sehingga hasilnya bisa bermanfaat dalam operasional dan manajemen. Nah, suatu hasil pengolahan data dalam bentuk macam-macam. Bisa dalam bentuk agregat untuk menghasilkan pengetahuan atau kemampuan. Ya. Jadi ciri informasi apa Bapak Ibu sekalian? Ciri informasi adalah berbasis data. Informasi itu adalah data yang telah diolah atau dianalisis. Yang namanya informasi adalah mempunyai makna, bermanfaat. Saya punya informasi bagaimana menata laboratorium dengan prinsip 5S. Dasarnya apa? Berdasarkan data. Datanya sudah diolah ya oleh para pakar. Maknanya apa? Manfaatnya apa bagi penerima ya? Oh, nanti laboratoriumnya bisa menjadi ringkas, bisa menjadi rapi, bisa menjadi resik, bisa menjadi terawat, bisa menjadi budaya dalam mengembangkan laboratorium dan bengkel. Nah, informasi menggambarkan kejadian dan kesatuan yang nyata dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Ya, ini yang namanya informasi. Nah, bedanya data dan informasi kita bisa lihat di sini, Bapak Ibu. Ya, ini contoh sederhana. Apa itu data? Data itu adalah deskripsi tentang benda. Bisa dalam bentuk kejadian, atau fakta, atau aktivitas, atau transaksi. Yang tidak mempunyai makna atau tidak berpengaruh secara langsung kepada pemakai. Jadi yang namanya data, kadang-kadang kalau kita contoh menemu data seperti ini Bapak Ibu. Kita nemukan data angka 6.30, 27, 6.32, 28, 6.34, 27. Apa artinya? Orang nggak ngerti ini. Ini data apa? Ini angka apa? Kalau yang menemukan itu siswa, mungkin waduh nilai saya 630, nilai saya 632, nilai saya 634. Dikiranya 27 itu adalah nomor urut. Kalau yang menemukannya ahli togel, dikiranya ini ada, oh yang keluar nanti ini. Kalau yang menemukan angka ini apa, ya persepsinya bisa lain. Ternyata begitu disusun dengan rapi, muncul seperti ini. Kalau muncul seperti ini, lebih jelas atau tidak, Bapak Ibu? Bisa difahami, Bapak Ibu sekalian? Insyaallah, Pak. Paham. Iya, Pak. Siap. Insyaallah. Jadi nanti Bapak Ibu tolong ya, setiap kali kita meng-share informasi, pastikan ada dasarnya. Datanya kuat. Nah, data itu tadi bisa sebuah kejadian, atau benda, atau fakta, atau aktivitas, atau transaksi. Yang Bapak Ibu rekam. Bentuknya bisa dalam bentuk angka, bisa dalam bentuk huruf, atau bisa kombinasi angka dan huruf. Seperti di sini. Ini data ini Bapak Ibu kalau saya capture nih. Ini data peserta pelatihan manajemen laboratorium atau kepala laboratorium sekolah yang hadir pada hari ini. Ini data. Begitu ini saya capture, oh ini yang mengaktifkan kamera, ini datanya ini. Ya kan? Nah, ini data Bapak Ibu ya. Nah, maka dari itu nanti Bapak Ibu harus memahami ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Data nanti bisa berupa teks, bisa berupa gambar, bisa berupa audio, bisa berupa video.
Data bisa berupa sesuatu yang terformat. Seperti apa? Contohnya misalkan jam. Atau misalkan nilai mata uang. Itu terformat. Tanggal, ya, dan lain sebagainya. Data bisa berupa teks, kumpulan dari angka, huruf, dan simbol-simbol khusus. Misalkan untuk password. Ya. Contoh data berupa teks, yaitu artikel. Baik artikel koran, dan lain sebagainya. Nah, data bisa berupa, ya, tipe datanya adalah bisa menggunakan data sifatnya kualitatif maupun kuantitatif. Data yang kuantitatif bisa bentuknya diskrit, bisa bentuknya kontinu. Data yang bersifat kontinu bisa, tipe datanya bisa ordinal, bisa interval, bisa rasio. Ya. Nah, ini adalah beberapa jenis data. Nah, contoh Bapak Ibu begini. Kalau kita menemukan data seperti ini, kira-kira ini maknanya apa Bapak Ibu? Ada yang tahu kira-kira apa ini Bapak Ibu? Ibu Asmi kira-kira ngerti nggak itu? Nggak ngerti. Ini apa ini ya? Data ini apa? Ini kira-kira kalau Pak Endang ngerti nggak ini apa ini Pak? Enggak, Pak. Tidak paham. Tidak paham. Pak Lukman ngerti nggak Pak Lukman? Ya, Pak. Apa ya, Pak? Bingung kan? Mengikuti di laboratorium di Yogyakarta. Nah, ini kalau kita olah sekarang menjadi apa? Ya, sudah mendekati tadi. Ya. Saya mengikuti pelatihan. Nah, ini adalah salah satu, ya. Kalau seperti ini nanti jangan di-share dulu. Kadang-kadang kita men-share data itu nggak ada manfaatnya. Karena data itu kadang-kadang belum mempunyai makna, belum difahami Bapak Ibu. Contoh misalkan, kadang-kadang kita kan sering mendapatkan video-video hoax. Videonya nyata Bapak Ibu ada longsor, ada banjir. Tetapi kadang-kadang di-share. Kadang-kadang yang di-share itu menafsirkannya berbeda. Longsornya terjadi di luar negeri, diasumsikan longsornya di Indonesia. Menakut-nakuti. Sehingga terkesan masyarakat menjadi panik ya Bapak Ibu ya. Contoh dulu yang awal-awal pandemi COVID-19. Banyak share-share video yang sangat menyesatkan. Katanya Indonesia nggak akan bisa kena COVID. Kenapa? Indonesia panas. Sebelum COVID datang, virusnya udah mati duluan. Nah, ini sangat parah. Katanya COVID itu akan mati dengan rempah-rempah. Ya, ternyata semuanya hoax. Nah, oleh karena itu ini perlu hati-hati. Ya. Katanya COVID mati dengan kelapa, air kelapa yang dikasih apa, yang kasih apa. Ya, ya nggak terbukti semuanya, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati. Contoh lain ini, Pak. Ya. Ini kalau udah ada polanya, kira-kira mungkin ngerti ini. Ya. Kira-kira apa ini? Ya. Ibu Asmi ngerti nggak kira-kira ini? Belum ngerti ya kira-kira ya? Kalau kita bahas, kita lanjut hasilnya kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Nah, percobaan pembiasan cahaya di laboratorium sekolah. Nah, inilah pentingnya Bapak Ibu kita untuk mengolah data ini agar menjadi sesuatu yang mudah dipahami, agar menjadi sesuatu yang bermanfaat. Sehingga nanti informasi ini menjadi mudah dipahami, informasi ini menjadi bermanfaat, ya, dan informasi ini dapat menjadi bahan dalam pengambilan keputusan. Nah, syarat informasi yang berkualitas itu yang seperti apa, Bapak Ibu? Informasi yang berkualitas itu harus akurat. Jangan sampai Bapak Ibu ya punya informasi yang Bapak Ibu belum ngerti itu di-share. Ini banyak sekali ya. Contoh misalkan karena sekarang itu pada orientasinya kan konten kreator ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang belum mencoba ya kita buat videonya.
Contoh misalkan, ini yang sering kali muncul. Obat untuk mengatasi apa? Ini kalau kita baca itu kadang-kadang saya itu ngeres ya. Kalau yang baca saya, orang dewasa itu bisa saya analisis lebih jauh. Tapi khawatirnya kalau yang baca itu orang yang nggak ngerti. Diabetes hilang dalam waktu 3 hari, ya. Dokter saja nggak berani mengatakan seperti itu. Ini dokter bukan, apa-apa bukan, ya. Karena dia dapat informasi di internet, dia sebarkan. Nah, sehingga apa? Tidak akurat. Karena tidak akurat, ya, dia bisa salah, bias, dan akhirnya menyesatkan. Nah, ini bahaya. Apalagi informasi-informasi yang terkait masalah agama. Nah, ini mohon untuk Bapak Ibu bersabar. Serahkan urusan pada ahlinya, ya. Kalau berkaitan dengan laboratorium, okelah Bapak ahlinya ini, karena sudah dapat training laboratorium, ya. Kalau berkaitan dengan pendidikan, Bapak ahlinya, karena Bapak Ibu semua ini guru, ya. Tapi kalau urusan-urusan kesehatan, serahkan pada ahlinya, dokter, ya. Urusan agama, serahkan pada ahlinya, ya. Ustadz, kiai. Kalau di Jawa Barat namanya ajengan, ya. Kalau di Jawa Tengah namanya kiai. Kalau di Sumatera namanya buya, ya, namanya buya. Kalau untuk orang Kristen namanya pendeta. Orang Hindu namanya apa itu? Ahli agama Hindu, ya. Biku, ya. Biku Buddha, Pak, kelihatannya, ya. Oh, Buddha, ya, Biku Pak. itu Buddha. Kalau Hindu ya sama lah mungkin, ya. Nah, ini berkaitan dengan masalah informasi. Yang berikutnya, informasi harus tepat waktu. Jadi data yang lama jangan kita jadikan informasi yang sekarang. Kejadiannya sudah 5 tahun yang lalu, kita aku sebagai kejadian sekarang. Jadi tidak boleh data itu terlambat. Terlambat sedikit sudah obsolete, ya. Data harus relevan, mempunyai manfaat bagi pemakainya yang membutuhkan. Nah, Bapak Ibu, informasi ini sebagai aset, ya. Ada pepatah mengatakan, siapa yang punya informasi itu akan menjadi pemenang. Percaya atau tidak ini Bapak Ibu? Ini dalam urusan-urusan keduniaan ya maupun urusan akhirat, ya. Kalau kita ngerti informasi ya kita nanti akan membuat keputusan yang terbaik. Ini saya buktikan sendiri Bapak Ibu, ya. Contoh sederhana. Dulu istri saya itu kan bisnis online, ya. Nah, bisnis online itu keajaibannya begini Bapak Ibu. Saya kasih tahu Bapak Ibu. Kadang-kadang barang itu kita ngambil dari Bandung Pak Endang. Pembelinya orang mana Pak Endang? Pembelinya banyak dari orang Bandung juga Pak Endang. Ya. Ini keajaiban yang namanya informasi Bapak Ibu. Kadang kita ngambil barang dari Jakarta. Pembelinya banyak orang Jakarta. Jadi keanehan Pak. Barang dari Jakarta dikirim ke Jogja, balik lagi ke Jakarta. Barang dari Bandung balik ke Jogja, balik lagi ke Bandung. Barang dari Pekalongan, ini yang dari Pemalang, ya, ada yang Pekalongan, Pak Lukman, batik Pak Lukman, ya. Jadi barang dari Pekalongan dikirim ke Jogja, balik lagi nanti ke Pekalongan. Ini keanehan di dalam dunia ini. Bapak Ibu yang belum mengalami itu kadang-kadang nggak percaya. Dan keanehan yang berikutnya ini Bapak Ibu. Saya kalau ngirimkan barang dari Jogja ke yang terdekat, misalkan Purworejo, Pak, ya. Jogja Purworejo itu jaraknya berapa kilo, Pak? Ya, mungkin 50 kilo, Pak, ya. Kalau ke Jogja Jakarta berapa kilo, Pak? Keanehannya, kalau saya ngirim barang ke Purworejo dengan saya ngirim barang ke Jakarta, murah mana Pak harganya, Pak? Ke Jakarta, Pak. Murah ke Jakarta, Pak. Ini keanehan yang terjadi. Kalau ngirim barang ke Jakarta itu ongkirnya cuma Rp6.000 per kilo. Kalau ke Purworejo per kilonya Rp8.000. Ini keanehan yang terjadi, Pak.
Kenapa? Segala sesuatunya informasi. Ya. Nah, informasi menjadi aset perusahaan, termasuk sekolah. Sekolah yang punya informasi, misalkan begini Pak, Bapak ngerti informasi nih. Kementerian akan membuka untuk proposal pengembangan lab. Ya yang dapat dana kan yang ngerti saja, yang buat proposal. Karena Bapak nggak ngerti, ketinggalan informasi, kita telat. Oleh karena itu, Bapak-bapak, sekarang ibu-ibu, ya kepala lab harus up to date terhadap informasi. Contoh sederhana, Bapak Ibu, Singapura itu negaranya sama Indonesia luas mana, Bapak Ibu? Sumber dayanya kira-kira Indonesia dengan Singapura kaya mana, Bapak Ibu? Indonesia. Indonesia jauh sekali. Saya keliling Singapura hanya butuh waktu berapa jam, Pak, untuk semuanya keliling Singapura. Kenapa Singapura lebih maju dibanding Indonesia? Karena Singapura menguasai informasi. Jadi Bapak Ibu, orang-orang Amerika, orang-orang Eropa, ya, itu kalau mau bisnis dengan orang Indonesia, mesti harus lewat Singapura. Kenapa? Karena orang mereka taunya, ya, kalau bisnis dengan orang Indonesia itu nggak bisa dipercaya. Ngirim buah pertama yang dikirim buahnya bagus-bagus. Pengiriman 1, 2, 3 bagus. Pengiriman yang keempat jelek. Buahnya yang tadinya besar-besar ukurannya menyusut jadi menengah. Lama-lama ukurannya kecil. Nah, sedangkan mereka taunya, orang-orang mereka taunya kalau orang Singapura kalau bisnis bisa dipercaya. Nah, inilah yang harus kita ubah, Bapak Ibu. Kenapa? Informasi yang beredar, Indonesia itu kurang dipercaya. Demikian juga bank, Bapak Ibu, ya. Pengalaman kami itu kalau mau beli barang-barang yang harganya mahal, Pak, ya. Kita pakai Bank Indonesia nggak dipercaya, Pak. Pakai bank BCA untuk membayar. Kalau bayar di bawah 1 M itu nggak masalah, Pak. Kalau kita beli barang yang jumlahnya lebih dari 1 M, Bank Indonesia nggak bisa dijadikan untuk pembayaran. Kenapa? Mereka mengetahui Bank Indonesia kurang kredibel. Sehingga kita harus pakai LC-nya bank dari mana, Pak? Dari Singapura. Yang dapat untung siapa? Singapura. Nah, inilah kekuatan Singapura karena menguasai informasi. Demikian juga Amerika, Eropa. Menguasai informasi. Oh, di sini itu nanti ke depannya seperti ini. Jadi mereka yang membuat ya budaya ini, ya. Nah, laboratorium harus dikembangkan lebih baik di dalam pengelolaan sistem informasinya. Nah, siapa pemakai dari sistem informasi? Bisa dari internal, Bapak Ibu, ya. Bisa kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kalab, guru, teknisi, laboran, siswa, komite sekolah dan lain sebagainya. Atau bisa juga masyarakat, pengawas sekolah, dinas, asesor, akreditasi, dan lain sebagainya. Mungkin bisa juga stakeholder, lembaga mitra, ya, dunia usaha maupun sekolah-sekolah mitra. Ya. Nanti bisa diakses. Monggo Bapak Ibu kan kalau mau dibuat menjadi yang lebih menggunakan sistem informasi laboratorium. Ya. Nah, data dengan informasi. Data itu seperti apa tadi? Ya, ini data-data. Harus dilakukan pemrosesan. Pemrosesannya seperti apa? Bisa kita hitung, ya, hitung rata-ratanya, bisa kita urutkan, bisa kita pilah, bisa kita gabungkan, bisa kita bandingkan dan lain sebagainya, sehingga nanti menghasilkan sebuah informasi. Dari sini ada yang ingin didiskusikan, Bapak Ibu, sebelum nanti kita masuk ke sistem informasinya, ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu. Sudah jelas semuanya? Jika ada yang ingin ya. Silakan Bapak Ibu. Kalau belum ada saya lanjutkan ya. Sekarang definisi dari sistem informasi. Apa itu sistem informasi? Sistem informasi menurut Robert A. Szymanski, ini adalah tokoh di bidang sistem informasi, yaitu apa? Sekumpulan fungsi yang bekerja bersama-sama dalam mengelola, mengumpulkan, menyimpan, memproses, serta mendistribusikan informasi. Ini menurut Robert Szymanski.
Yang kedua menurut Shin Kim Park tahun 87. Apa yang dimaksud dengan sistem informasi? Yaitu sekumpulan elemen yang bekerja sama baik secara internal maupun berbasis komputer. Tahun 87 masih komputer ya, belum jaringan ya. Dalam melaksanakan pengelolaan data yang berupa pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan untuk menghasilkan informasi yang bermakna dan berguna bagi proses pengambilan keputusan. Jadi kesamaannya di sini apa? Ada kumpulan elemen ya yang saling bekerja sama untuk mengelola data mulai dari pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan serta pendistribusian sehingga menjadi informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini kegiatan utamanya apa? Ya, menurut Witten tahun 2000, di dalam sistem informasi minimal ada pemasukan data atau input. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ada sistem informasi nggak pernah di-input datanya ya percuma. Web sekolah kadang-kadang nggak pernah diupdate, ya nggak Pak? Sistem informasi sekolah atau website sekolah itu kadang-kadang diupdate atau tidak Pak informasinya Pak? Iya, kadang-kadang Pak, kalau mau tahun ajaran baru aja. Nah, ngupdate-nya kalau mau tahun ajaran baru. Padahal kejadian di sekolah itu tiap hari atau tiap jam. Nah, oleh karena itu supaya kegiatan sekolah itu bisa ter-record ya harus ada pemasukan data. Termasuk nanti sistem informasi laboratorium. Alatnya itu berubah. Ada alat yang masuk, ada alat yang rusak. Ada alatnya yang tadinya kondisinya baik, sekarang kondisinya tidak baik. Atau sebaliknya, yang tadinya rusak diperbaiki menjadi baik. Kadang-kadang di sistem informasi, alatnya kondisinya rusak, tapi tertulisnya masih dalam kondisi baik. Bisa difahami Bapak Ibu? Iya, Pak. Bisa, Pak. Oke, yang kedua adalah ada pemrosesan datanya. Jadi selain pemasukan data juga ada pemrosesan. Nah, nanti kita praktekkan bersama, Bapak Ibu ya. Yang ketiga ada keluarannya berupa informasi. Nah, ini adalah untuk kegiatan utama. Prinsip ini berlaku untuk informasi baik manual, berbasis komputer maupun sistem berbasis web ya. Nah, apa itu sistem informasi laboratorium? Yaitu adalah di sini kesatuan elemen yang saling berinteraksi secara sistematis untuk menciptakan dan membentuk aliran informasi yang dimanfaatkan untuk mendukung keputusan dan kontrol terhadap laboratorium sekolah. Ini adalah definisi dari sistem informasi laboratorium sekolah. Nah, sekarang komponen dari sistem informasi laboratorium sekolah seperti apa? Komponennya itu yang pertama ada pemakai atau user. Usernya nanti bisa kepala lab, bisa guru, bisa teknisi, bisa siswa, bisa yang lainnya ya. Yang kedua tujuannya, punya tujuan. Yang namanya sistem harus punya tujuan. Yang berikutnya ada masukan, prosesnya, ada datanya, ada teknologinya, baik software maupun hardware. Ada modelnya atau prosedurnya atau logikanya, ya. Ada kontrolnya. Nah, ini siklusnya Bapak Ibu, yang namanya sistem informasi itu ada siklusnya. Mulai dari mengumpulkan data. Kalau datanya sudah terkumpul, nanti di-input menuju ke sistem. Setelah di-input, nanti diolah. Setelah diolah, nanti dikeluarkan datanya dan didistribusikan. Nah, ini terus-menerus Bapak Ibu. Yang namanya sistem informasi itu siklus. Jangan kita sistem informasi kita buat, habis itu kita tinggal. Tidak pernah di-update. Ya, nanti monggo Bapak Ibu ngupdate-nya minimal berapa minggu sekali ya. Ya, mungkin minimal sebulan sekali lah. Idealnya berapa? Idealnya setiap hari. Setiap ada perubahan nanti kita update datanya.
Nah, komponen dari sistem informasi nanti ada perangkat kerasnya, ini komputernya, ada perangkat lunak, ini hardware-nya, ada SOP-nya, ada jaringan dan komunikasi data untuk yang berbasis web, ada basis data, dan ada user. Nah, ini untuk sistem informasi, ada yang sistemnya standalone, berdiri sendiri, ada yang berbasis jaringan. Ini sistemnya antara ini bisa mengakses dalam waktu yang bersamaan. Baik menginput data, memproses data maupun mendistribusikannya, ya. Nah, ini pakai jaringan. Jaringannya bisa pakai apa? Bisa pakai LAN, bisa pakai internet. Nah, sekarang kita masuk ya. Sampai di sini Bapak Ibu sudah jelas? Sebelum nanti kita masuk untuk sistem informasi laboratorium berbasis web. Ini sistemnya sudah kita buat ya. Nanti tolong Pak Sri Widodo untuk di-share ke teman-teman yang Pak Sri ya. Pak Sri ada nggak ini Pak Heru? Pak Heru? Mas Heru, halo. Iya, Pak. Siapa? Pak Sri ada nggak Pak Sri? Ya, Pak. Aktif. Pak Sri nggak aktif ya? Iya, betul, Pak. Oh iya, Pak. nanti filenya sudah saya share ke Pak Sri ya. Bisa di-share Pak. ke. Sudah ya Bapak Ibu ya? Kita share di grup tadi malam. Oke, sudah di-share ya Bapak Ibu. Nah, ini nanti yang akan kita buat Bapak Ibu ya. Ini contoh untuk tampilan, nanti Bapak Ibu bisa edit sendiri ya. Bisa diedit ya. Ini sistem informasi laboratorium. Nanti namanya bisa diganti Bapak Ibu, laboratorium bengkel sekolah ya, atau apa ya, bisa diganti laboratorium apa ya. Ini nanti kepala labnya bisa diganti ya. Gambar-gambarnya ini semua nanti bisa diganti, tulisannya bisa diganti, warnanya bisa diganti. Asalkan Bapak Ibu bisa gantinya ya kan. Nah, kita mulai Bapak Ibu ya. Ini sistem informasi laboratorium apabila nanti kita sudah login ya. Loh, ini kok yang lama ini berarti ini. Nah, sekarang kita lihat ini adalah fitur-fitur yang ada di sistem informasi laboratorium Bapak Ibu ya. Ini kalau kita langkah pertama kita login. Setelah login nanti kita akan masuk begini Bapak Ibu ya. Nah, nanti di sini kita bisa pilih menu dashboard ya yang ada di atas. Kalau kita pilih dashboard nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada beberapa fitur. Ini karena kecil saya nggak bisa lihat Bapak Ibu. Yang pertama di sini ada home, ada user, di sini ada peralatan dan bahan. Ini ada yang lain di sini ya. Menu-menunya nanti bisa dilihat sendiri ya. Nah, di sini ada informasi. Ini profilnya Bapak Ibu, usernya nanti bisa diganti fotonya ya. Foto Pak Endang nih bisa nanti ya. Atau Bu Ratna atau yang lainnya nih ya. Pak Ahmad Rafiq ya dan lain sebagainya. Nah, ini informasi terkait dengan data-data yang ada di sini. Ini ada gurunya ada 6. Jadi nanti sistem ini bisa digunakan untuk multi user Bapak Ibu. Gurunya yang mengakses berapa orang tergantung nanti Bapak Ibu mau nambahkan berapa orang ya. Siswa yang akses berapa orang nanti di sini akan kelihatan. Oh, nanti siswanya misalkan ada berapa ya. Alatnya yang sudah di-entry ada 17. Bahannya ada 2. Modul yang kita masukkan ke sana ya, itu ada 1. Modul atau LKS atau lab sheet atau bahan pembelajaran. Ya. Nah, ini informasinya. Nah, ini contoh untuk data alatnya Bapak Ibu. Nanti kita bisa nambahkan di sini. Ini nama alatnya, jenis alatnya, jumlahnya, kondisinya seperti apa. Nah, di sini nanti kita bisa tambah. Kita bisa edit, kita bisa tambah ya. Ini demikian juga yang bahan ya. Demikian juga fungsi-fungsi yang lain. Nah, cara instalasinya sekarang. Bapak Ibu ada yang sudah familiar dengan instalasi sistem informasi berbasis web Bapak Ibu? Sudah, yang dari lab TIK ngerti ya Bapak Ibu ya? Sudah, Pak. Nah, yang ngerti nanti tolong kalau ada yang belum paham,
Jika ada sesuatu yang ditanyakan, tolong dibantu Bapak ya. Siap. Ini Pak siapa tadi yang sudah familiar? Pak Martinus. Pak Martinus ya, Pak Martinus sudah paham ya. Yang lain ada nggak? Yang sudah memahami tentang sistem informasi berbasis web ya. Nah, di sini kita pakainya nanti kita pertama harus mendownload ini Bapak Ibu sekalian, mendownload softwarenya namanya XAMPP atau SAM. Downloadnya alamatnya di mana? Alamatnya di sini Bapak Ibu. https://apacefriends.org/download.html. Atau Bapak Ibu kalau nuliskannya ini susah, Bapak Ibu di mesin pencari Google, di Google cari saja nanti ketik XAMPP. Nah, nanti ada link di sini, Bapak Ibu tinggal klik yang apacefriends.org download. Bisa difahami Bapak Ibu semuanya? Iya, Pak. Sudah bisa ya? Nah, kalau sudah di-download, nanti Bapak Ibu install. Installnya tinggal klik double aja. Nanti langsung install seperti ini. Nanti akan muncul install, pilih next sampai selesai. Bisa difahami Bapak Ibu? Ya, insya Allah, Pak. Nah, setelah itu nanti setelah diinstal sampai selesai, ya, kita nanti jalankan softwarenya. Softwarenya namanya adalah di sini, yaitu XAMPP Bisa, Control. Pak. Ya, XAMPP Control. XAMPP Control tampilannya seperti apa? Seperti ini, Bapak Ibu. XAMPP Control tampilannya seperti ini. Yaitu di sini nanti ada tampilan seperti ini. Nanti pastikan Apache dan MySQL-nya nanti di-on-kan, di start. Ini sebelum di start kan tulisannya start gini ya. Kalau tulisannya stop berarti dia start. Tapi kalau tulisannya start berarti dia stop. Bisa difahami Bapak Ibu? Pastikan Apache dan MySQL-nya nanti berubah dari start menjadi stop. Sudah bisa Bapak Ibu pahami? Iya, Pak. Nah, kalau sudah nanti Bapak Ibu file folder yang di-share oleh Pak Sri Widodo ya, nanti di sini dikopikan ya. Filenya kan itu dalam bentuk zip Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti diekstrak dulu. Nanti filenya namanya silap ya, itu dikopikan di folder yang namanya XAMPP ya, ini ya XAMPP htdocs. Nah, dikopikan di folder ini ya. Di paste saja nanti. Semua file yang namanya silap ya. Foldernya silap dan macam-macamnya itu nanti dikopikan di sini. Isinya begini. Isinya adalah aset, config, dashboard, galeri, layout ya. Terus di dalamnya nanti ada file index dan lain sebagainya. Itu nanti dikopikan di folder silap. Bisa difahami Bapak Ibu? Bisa, Pak. Iya, Pak. Pastikan di sini semua file terkopi dengan sempurna ya. Jangan ada satu file yang tidak terkopi. Oke ya, bisa difahami Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua, untuk menjalankan di komputer seperti apa ya? Nanti di sini kita jalankan ini silapnya ya. Jalankannya nanti pakai apa ya? Kita jalankannya nanti pakai web browser ya. Nah, yang kedua kita kopikan database-nya Bapak Ibu. Database-nya nanti kita kopikan. Database-nya namanya adalah database silap ya. Pak, kan ada dua file Pak. Ada file silap dan ada file database silap. Nah, file database silapnya nanti diekstrak. Setelah itu dikopikan kemana Bapak Ibu? Ke XAMPP MySQL strip data. Dimasukkan di sini. Bisa difahami Bapak Ibu? Iya, Pak. Saya. Nah, setelah dikopikan, nanti di sini Bapak Ibu buka web browser. Web browsernya Bapak Ibu bisa pakai Chrome, bisa pakai IE Explorer, bisa pakai Firefox, bisa pakai Opera, maupun bisa pakai software web browser yang lain. Nanti kita ketikkan di web browsernya, alamatnya adalah localhost / silap.
Kalau kita nanti sudah ketikkan, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu, ya. Tampilan awalnya begini. Lupa kok kepala laboratoriumnya masih Pak siapa ini, ya? Nanti Bapak Ibu ganti. Tulisan laboratoriumnya kok seperti ini, nanti bisa diganti. Silahkan, ya. Ini gambarnya ini mau diganti lab Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu juga boleh, tidak masalah. Nah, nanti Bapak Ibu ganti, ya. Nah, password-nya apa Bapak Ibu? Password sebagai admin nanti bisa diganti, itu saya gunakan password ini Bapak Ibu ya. Muhal. Username-nya Muhal, terus password-nya juga Muhal. Nanti Bapak Ibu bisa ganti sendiri ya. Kalau sudah masuk nanti diganti. Nah, cara mengganti tadi yang untuk tulisan di sini, ini kepala labnya atau kepala bengkelnya mau diganti, tinggal di sini aja Bapak Ibu. Bapak Ibu buka file, ya, namanya file layout.php. Letaknya filenya di sini. Ini nanti saya direkam ya, ini kan direkam, nanti saya upload Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di YouTube saya ya, supaya nanti kalau kesulitan dia buka lagi. Nah, di sini ngubahnya pakai apa Bapak Ibu? Bisa pakai Notepad. Kalau Bapak Ibu pakai Notepad itu cuma nggak teratur ya. Kalau saya ngubahnya pakai softwarenya namanya Edit Plus. Ini pakainya Edit Plus. Kalau pakai Edit Plus nanti akan kelihatan seperti ini Bapak Ibu. Kita ngeditnya enak. Karena nanti programnya akan tersusun secara struktur dan sistematis. Yang dirubah apa? Yang dirubah ini aja Bapak Ibu. Ini kan udah ada nih. Kepala laboratorium. Kalau mau diganti kepala bengkel ya tinggal laboratorium gantinya bengkel. Ini namanya di sini, ini sudah ada namanya. Kebetulan saya pakai nama saya di sini, tinggal ganti pakai nama Bapak Ibu ya. Emailnya juga nanti diganti ya Bapak Ibu ya. Ganti sesuai dengan yang ada di lab sana. Bisa difahami Bapak Ibu? Paham, Pak. Nah, setelah diubah, disimpan Bapak Ibu ya, di save. Setelah di save ya nanti akan muncul seperti ini. Intinya nanti akan berubah sesuai dengan ini ya. Ini profilnya ini bisa dirubah. Cara merubahnya gimana? Datangnya di sini nanti. Menunya di sini nanti ya. Ini ada user Bapak Ibu. Ada perangkat laboratorium, ada akademik, ada nilai, ada jadwal, ada modul, dan ada galeri. Nah, ini semua nanti bisa diisi datanya. Ya, ini untuk data usernya Bapak Ibu. Ya, usernya ada admin, ada guru, dan ada siswa. Nah, adminnya siapa? Kepala lab. Nah, di sini nanti ya. Ini nama-namanya di sini. Ini contoh saja ya. Usernya admin, ini ya, nomor teleponnya, statusnya, gendernya, ya, nanti bisa diedit ya. Yang berikutnya ada siswa. Siswa juga nanti bisa di-entry Bapak Ibu. Jadi siswa nanti bisa mengakses di sini. Ya. Yang berikutnya nanti ada perangkat laboratorium. Ini perangkat laboratorium. Ya. Ini ada alat, ada bahan, ada jenis bahan. Nanti ada nilai Bapak Ibu. Ini ada akademik ya. Oh ini bahan ya, ini bahan. Ini yang bahannya. Ini ada untuk jadwal. Ya, ini ada jadwal laboratorium. Ada kelasnya di sini. Ini bisa diedit Bapak Ibu, bisa di-delete ya. Tergantung di tempat Bapak Ibu sekalian. Nah ini ada nilai siswa, ini nama siswanya, ini jenisnya, penilaiannya, ada 3 macam, ada psikomotorik, ada afektif, dan ada kognitifnya. Karena laboratorium kan praktik ya. Ini nilainya, ini nanti untuk jadwalnya ya. Ini untuk yang modulnya, ini misalkan modul ini ya, ini bentuknya PDF, nanti siswa bisa mendownload ya. Oke, saya kira itu ya Bapak Ibu. Saya demokan sistemnya Bapak Ibu ya di sini. Nah, Bapak Ibu nanti juga bisa, saya sudah membuatkan sistem yang sudah saya upload online Bapak Ibu. Online-nya di mana Bapak Ibu? Bisa dilihat di sini. Nah, ini bisa dilihat di laboratorium.orgfree.com.
Nah, ini Bapak Ibu kalau mau akses yang secara online boleh dilihat di sini. Ya. Cuma kalau di online Bapak Ibu kalau mau mengganti kepala lab harus online Bapak ya. Bisa difahami ya. Jadi nanti ini kan file tadi kan tidak diupload ke web tapi Bapak Ibu digunakannya di komputer Bapak Ibu ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mau upload ke web, nanti minta tolong yang guru-guru TIK. Tolong file ini diuploadkan ke web. Alamatnya bisa macam-macam tergantung Bapak Ibu punya alamat di mana. Ini saya pakai alamat web gratisan, pakai alamatnya adalah orgfree.com. Ada yang tertarik untuk mengupload di orgfree.com? Tertarik, Pak. Ya. Bapak Ibu nanti tinggal ini aja ya. Nanti saya jelaskan caranya upload ya. Cuma nanti kalau caranya upload di sini agak susah ya, karena di web Bapak Ibu harus ngerti ya. Nanti saya buatkan tutorialnya supaya nanti Bapak Ibu bisa paham ya. Nah, ini sama Bapak Ibu, passwordnya Bapak Ibu masukkan ya. Ini Bapak Ibu untuk passwordnya pakai guru saja ini. Saya lihatkan ya passwordnya, saya lupa ini. Saya lihatkan di dashboardnya. Ini seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini tampilannya ya. Oh, ini yang saya masuk sebagai guru sehingga nggak bisa lihat ininya ya. Nggak bisa lihat apa namanya data usernya. Saya tak keluar dulu sebentar. Ini datanya harus logout dulu. Ini passwordnya Muhal, ininya Muhal juga. Ini karena untuk pelatihan kadang-kadang ada yang mengganti, saya nggak ngerti ya. Nah, ini sudah ya Bapak Ibu. Dashboardnya seperti ini. Ini sebagai admin Bapak Ibu ya. Saya masuk sebagai admin. Kalau saya masuk sebagai admin di sini menunya lengkap ya. Kalau tadi masuk sebagai guru menunya tidak lengkap. Kalau sebagai admin saya bisa lihat usernya. Nah, usernya di sini ada siapa saja. Adminnya siapa saja, klik. Bapak Ibu nanti kalau mau masuk sebagai admin, saya buatkan ya. Saya buatkan sebagai admin namanya misalkan Kalap ya. Kalap. Ininya Kalap juga, passwordnya Kalap. Alamatnya pelatihan. Teleponnya udah pakai telepon saya nggak apa-apa ya. Laki-laki. Fotonya nanti bisa dipilih ya Bapak Ibu ya. Sementara nggak saya kasih foto aja. Setelah itu tinggal kita create Ibu ya. Tinggal kita create. Oh, di sini harus dipilih fotonya. Fotonya harus dipilih, kasih foto nih. Sebentar Bapak Ibu, saya ambilkan foto sembarang aja ya. Foto saya nggak apa-apa. Yang ukurannya kecil aja. Nah, oke, saya create Ibu sudah ya. Bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini nanti sudah data berhasil ditambah ya. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa masuk di sana ya. Usernya ya, di sini sudah ada Kalap. Bapak Ibu nanti bisa masuk sebagai Kalap ya, usernya Kalap, passwordnya juga Kalap. Bisa difahami Bapak Ibu? Menu yang lain di sini nanti ada perangkat laboratorium. Di sini ada alat ya. Ini alatnya, daftar alatnya. Bapak Ibu kalau mau mendilat ya tinggal didal aja. Kalau mau nambahkan nanti di create di sini, kita create. Nah, nanti di sini tinggal tambahkan nama alatnya apa, jenis alatnya apa ya. Nah, ini jenis alatnya, ini ada alat pendukung, ada alat K3, ada alat kebersihan, ada alat lab IPA. Nah, ini karena ini untuk training terakhir untuk lab IPA. Tinggal nanti masukkan jenis alatnya apa, jumlahnya berapa, jumlah alat yang rusak berapa, fotonya seperti apa. Ya, kalau sudah tinggal create ya. Bisa difahami Ibu ya? Ini untuk yang alat. Yang berikutnya bahan. Ini yang bahan. Kalau mau create tinggal create Bapak Ibu ya. Berikutnya nanti ada yang jenis alat. Nah, ini pertama kali harus dibuat jenis alatnya. Jenis alatnya sesuai dengan tempat Ibu jenisnya apa ya.
Jenis alatnya misalkan di sini ada alat utama, ada alat cair. Ini bahan ya. Ini alat itu ada alat utama, ada alat K3, ada alat kebersihan, ada alat lab IPA. Kalau yang bahannya nanti ada cair, ada gas, ada padat. Ini untuk perangkat laboratorium. Berikutnya untuk akademik itu ada kelas, ada apalagi nih, kelas, ada semester, terus ada tahun ajaran Bapak Ibu, terus yang terakhir ada jenis penilaian. Bisa difahami Bapak Ibu sekalian? Iya, Pak. Insya Allah nanti dicoba, Pak. Ya, nanti dicoba ya Bapak Ibu sekalian ya. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut ya. Saya kasih kesempatan Bapak Ibu. Pak, saya mau tanya, Pak. Kalau untuk yang offline, Pak, kebetulan di sekolah saya itu emang susah sinyal, Pak. Itu kalau yang offline itu berarti bisa diakses di komputer tanpa internet begitu ya, Pak? Bisa, Ibu, ya. Bapak Ibu bisa kalau yang offline nanti pakainya XAMPP ya. Ini bisa XAMPP, itu bisa untuk jaringan, Ibu. Jadi nanti bisa nanti diinstalnya di komputer server ya. Ini kan nanti di sini. Nah, yang diinstal XAMPP itu server. Ya, sehingga nanti aksesnya tidak localhost tadi ya. Kalau mau ngakses tidak pakai localhost ini. Kalau hanya untuk komputer Ibu sendiri nanti pakai localhost ya. Tapi kalau nanti ini diinstalnya di server, jadi nanti yang gunakan bisa banyak orang. Nanti di sini diaksesnya pakai alamat IP servernya. Bisa difahami, Ibu? Iya, Pak, bisa, Pak. Ya. Kalau Ibu hanya mau di komputer Ibu ya nanti pakainya localhost. Oh iya, iya. Nah, gitu. Ini bisa dipakai untuk stand alone, bisa dipakai untuk jaringan LAN, maupun bisa diupload ke website. Nah, websitenya Bapak Ibu bisa pakai yang berbayar. Kalau pakai berbayar atau website sekolah, nanti minta tolong admin yang untuk website sekolah. Di sana ada website sekolahnya, Ibu, adminnya? Belum ada, Pak. Nah, kalau belum ada nanti Bapak Ibu bisa minta tolong guru-guru yang ngerti ya untuk mengupload sistemnya itu ke webnya. Tapi kalau Ibu kesulitan ya mending lebih baik diinstal untuk standalone aja atau untuk LAN ya, bisa di lab itu ya. Demikian Ibu ya. Bisa difahami Ya, Ibu? terima kasih, Pak. Iya, Pak. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Silakan. Silakan yang lain Bapak Ibu yang belum jelas bisa ditanyakan. Pak Endang, ada yang ditanyakan Pak Endang? Karena ini belum dicoba, Pak. Mungkin pertanyaan nanti bakal munculnya setelah dicoba, Pak. Kalau tadi yang digambarkan, insya Allah paham sampai untuk memanggil exam atau di web. Tapi mungkin pertanyaan nanti kalau saya mencoba untuk masuk settingnya gitu. Ya, betul Bapak. Ya nanti dicoba dulu Bapak ya. Dicoba dulu ya. Nah ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Nanti di dalam settingan XAMPP kan nanti diminta untuk menuliskan username dan password ya. Nah Bapak Ibu nanti bisa dilihat file ini Bapak Ibu ya. Di file XAMPP htdoc ya. Filenya ada di situ semua ya. Terus nanti ada di pilihan config ya, ada di silap, nanti ada di config ya. Config itu ada di config ini. Ini saya lihatkan di ini Bapak Ibu ya. Sebentar saya lihatkan supaya nanti Bapak Ibu ngerti ini. Bisa dilihat Bapak Ibu? Jelas enggak Bapak Ibu? Mohon kecil ya Jelas, karena Pak. Nah, jelas ya. Ini Bapak Ibu lihat di sini C ya Bapak Ibu, ini folder C ya. Folder C pilih yang XAMPP. Ya. Kalau Bapak Ibu installnya XAMP-nya berhasil, nanti diinstal di C di XAMPP, pilih folder htdoc.
htdoc-nya di mana nih? htdoc. Nah ini ya, htdoc ini Bapak Ibu. Nah nanti pilih di silap ini, silapnya di sini. Ya. Nah nanti Bapak Ibu pilih nanti di config, config ini. Nah di config nanti ada db.php ini. Bapak Ibu klik kanan. Kalau saya editnya pakai edit plus supaya nanti bagus. Kalau Bapak Ibu nggak punya edit plus, Bapak Ibu bisa dibuka pakai notepad. Cuma kalau dibuka pakai notepad seperti ini Bapak Ibu. Ini saya buka pakai notepad ya. Kalau dibuka pakai notepad seperti ini. Ini nggak teratur kan Bapak Ibu kan? Nggak ada warnanya, ini hitam putih. Nah di sini pastikan nanti begitu install XAMPP, password untuk database-nya pakai root. Username-nya pakai root, MySQL select DB-nya nanti pakai silap. Ya. Nggak usah dikasih password ya. Namanya ini localhost, ini username-nya root ya, password-nya kosong. Kalau Bapak Ibu pas install XAMPP dikasih password, file ini nanti ditulis password-nya ditulis di sini. Misalkan Bapak Ibu ada password-nya rahasia. Notepad-nya nggak kelihatan, Pak. Belum kelihatan, Pak. Oh, belum kelihatan. Share screen-nya, Pak. Share screen ya, ini ya. Udah kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ada. Jadi ini saya ulangi Bapak Ibu supaya Bapak Ibu paham ya. Di sini ya. Tadi filenya di sini C, Pak. C XAMPP. Dari XAMPP nanti pilih htdoc. Dari htdoc pilih silap. Dari silap nanti pilih config. Dari config nanti pilih db.php. Nah, ini klik kanan. Open with di sini. Kalau Bapak Ibu tidak punya edit plus, bisa open with-nya pakai notepad. Cuma kalau pakai notepad jelek seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau saya senangnya pakai edit plus, nanti Bapak Ibu bisa install edit plus. Kalau edit plus enak. Nah, di sini Bapak Ibu. Ini lebih enak ya. Cuma lebih kecil tulisannya, enggak apa-apa. Nah, nanti di sini ya. Kalau pakai edit plus, ini kan ada variabel koneksi Bapak Ibu ya. Ada localhost itu nama apa namanya? Nama yang mau dituju komputernya. Kalau Bapak Ibu nanti mau diupload di internet, ini Pak Endang misalkan mau diupload di orgfree.com, localhost-nya diganti orgfree.com. Namanya apa? Misalkan punya tadi saya itu laboratorium.orgfree.com, ya diganti nama itu. Ya. Nah, ini memang pelajaran orang TIK ini. Kalau tidak ngerti tentang TIK ini agak berat ya. Maka dari itu nanti minta tolong untuk diinstalkan aja kalau mau diinstal ke web ya. Nah, berikutnya root itu nanti nama username-nya. Ini standar kalau kita install, standarnya namanya root. Kalau nanti Bapak Ibu upload di orgfree.com, tidak mungkin namanya root. Mesti namanya misalkan apa? orgfree.com, namanya misalkan Endang gitu ya. Nanti diganti itu. Dan ada nanti password-passwordnya di sebelah kanan. Nah, berikutnya database-nya. Database-nya namanya silap ya Bapak Ibu ya. Itu kan file database namanya database garis miring silap kan. Itu nanti begitu diekstrak, diganti namanya jadi silap. Kalau tidak diganti silap, yang di sininya yang diganti namanya tidak silap tapi database strip silap. Bisa difahami ya Bapak Ibu ya? Kalau nggak diganti nanti error karena nggak bisa baca ya. Jadi nanti kalau ini diganti begini, kalau Bapak Ibu tidak merename dari file database silap. Kenapa saya kasih nama database silap? Karena itu kan ada dua nama, silap dan silap kan. Kalau dalam satu folder nggak bisa. Jadi satunya harus pakai itu. Nanti letaknya beda. Yang silap itu untuk tadi itu letaknya di htdoc, yang silap database letaknya di MySQL data. Bisa difahami Bapak Ibu? Ya? Insyaallah paham, Pak. Oke. Terima kasih Bapak Ibu ya. Ada yang lain? Mau ditanyakan silakan.
Silakan yang lain, Bapak Ibu. Sebelum nanti dipraktekkan di laptop masing-masing. Pak, ini mohon izin, ini dikembangkan pakai CI atau Laravel ya, Pak? Ya, ini dikembangkannya pakai, kalau tidak salah pakai ini Pak, pakai kode igniter Pak. Ini Pak Martinus apal tentang Laravel, tentang CI segala macam. Yang lain tidak ngerti CI itu apa. CI itu kode igniter ya, kode yang dikembangkan. Itu namanya adalah framework ya, framework yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi. Framework itu apa? Kerangka. Orang kalau mau bangun itu kan harus ada arsitekturnya ya. Kalau mau bangun rumah ada arsitekturnya. Arsitekturnya apa? Nah ini nanti Pak Martinus boleh dikembangkan Pak ya. Ini Pak Martinus kebetulan jago di TI ini ya. Nanti dikembangkan lebih baik lagi. Kalau sudah dikembangkan nanti kirim ke kami Pak ya. Pak Ali ini sudah saya tambahkan menu-menunya ini ya. Terima kasih sekali Pak Martinus ini karena sudah paham tentang kode igniter ya. Dikit-dikit, Pak. Open source ini ya, Pak ya. Gimana Bapak? Open source bisa dikembangkan sendiri ya, Pak? Iya, itu open source. Kalau PHP itu open source, Bapak. Bisa dikembangkan sendiri ya. Bisa ditambahi fiturnya. Pak Ali ini fiturnya masih belum ada peminjaman, ini saya tambahi peminjaman. Ya, nanti terima kasih sekali Pak Martinus kalau nanti bisa mengembangkan nambah-nambahin nanti kita kembangkan bareng. Harapannya ini menjadi apa namanya? Sistem informasi yang lebih baik. Ya, begitu ya Pak Martinus ya? Siapa? Terima kasih, Pak. Ada yang lain silakan. Monggo yang lain, Bapak Ibu. Atau kalau sudah cukup ya kita akhiri ya. Semoga nanti Bapak Ibu bisa untuk ya. Ini ada Bu Septika apa ini? Presensi Pak itu Pak, presensi di chat. Oh, presensi di chat. Ya, oke. Kita pakai sistem dua presensi Pak, pakai online dan di chat. Oh ya, monggo Pak Heru. Ini ada perkembangan ini, ada online. Kalau online nggak datang kan bisa dikirim linknya kan bisa absen ya. Kalau di chat nggak bisa, harus masuk ini. Iya. Oke. Iya. Oke, sudah cukup Bapak Ibu sekalian? Sudah. Semangat ya. Sudah, Pak. Cukup Pak, tapi nanti kalau masih bingung bisa di WA ya Pak ya. Ya, nanti di WA Pak Heru, nanti Pak Heru akan jawab. Ya, insya Allah nanti kita bantu Bapak Ibu ya. Nanti di grup Bapak Ibu, kebetulan di grup sudah ada Pak Martinus juga yang siap. Nah, itu Pak ada Pak Martinus. Nanti tolong dibantu Pak Martinus ya. Siap, Pak. Siap. Nah, ada Pak Martinus nanti bisa bantu. Kalau Pak Martinus masih ada kesulitan ya, tapi kelihatannya enggak, Pak Martinus sudah. Kalau pertanyaannya tadi sudah tanya pakai CI atau Laravel itu berarti sudah sangat advance ini ya. Sedikit-sedikit, Pak. Karena itu dasar dalam pengembangan sebuah sistem informasi ya. Kita bisa mengembangkan sendiri pakai framework kita, tetapi itu sangat tidak efisien. Karena nanti ini kalau terjadi update ya, ini sistem saya kembangkan udah lama, mungkin ada beberapa yang ada bug errornya Pak ya. Kalau ada bug errornya, tolong nanti Pak Martinus untuk dibantu untuk menghilangkan bugnya ya. Semoga nanti ini sistemnya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih ya. Jangan khawatir Mbak Novica ya. Bapak Ibu, sama Pak Ali. Oke. Silakan Pak. Gimana? Ditutup Pak Heru? Sepertinya sudah cukup Pak Ali. Oke, ya. Terima kasih ya. Terima kasih Bu Ratna, Bu Novika, Pak Martinus, Pak Andang ya. Pak Sutojoyo, mana nih Pak Sutojoyo udah kelilingan nih Garuda Wisnu Kencana ini. Kalau sinyal mungkin Pak di tengah Kalau laut. sinyal ini ya di tengah laut ya. Hilang sinyalnya udah. Ya. Oke, terima kasih semuanya ya. Ada Pak Guntoro, Bu Eli ya, Bu Septi, Bu Agnes ya. Sama-sama. Bu Asmi ya. Ini yang rajin-rajin ini ya semuanya rajin, Ibu Adi ya. Mungkin karena sinyalnya ya di tempat-tempat Bapak Ibu sekalian kan memang kadang-kadang ada sinyal yang tidak terlalu baik ya atau kurang baik sehingga
kesulitan untuk mengikuti kegiatan ini. Tapi saya yakin sekali Bapak Ibu ya, di tengah kesibukan ya masih tetap yang lain pada libur ya, atau mungkin penyiapan yang lain, Bapak Ibu sambil menyiapkan raport ya, tetap ikut aktif di sini. Saya sangat salut pada Bapak Ibu sekalian. Semoga usaha kita untuk meningkatkan kompetensi di bidang pengelolaan laboratorium itu mendapatkan pahala Bapak Ibu ya, mendapatkan catatan amal baik kita dan bermanfaat nanti di dalam meningkatkan pengelolaan laboratorium. Saya kira itu ya. Akhirul kalam Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan ya. Sampai ketemu di kesempatan yang lain ya. Kelihatannya ini materi terakhir saya ini ya, Pak Heru ya. Semoga ya apa yang kami sampaikan itu bermanfaat ya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya sama-sama Bapak, saya mohon izin ya. Mohon izin untuk meng-close ya Bapak Ibu ya. Terima kasih sharing ilmunya Pak. Ya sama-sama. Terima kasih Pak Ali. Nanti jika ada kesulitan kita bisa diskusi di grup ya Bapak Ibu. Oke. Ya. Ada Pak Martinus nanti yang juga bisa bantu kita untuk diskusi untuk